Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi juga bagi ibu-ibu sekalian yang mengikutinya melalui live streaming. Pada pagi hari ini kita akan memasuki subtema yang kedua dari tema besar kita, supremasi Kristus dalam surat Kolose. Subtemanya adalah Kristus adalah gambar Allah dan yang sulung. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon anugerah Allah. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan untuk kasih karunia Allah yang besar dalam hidup kami, yang telah memimpin setiap kami untuk boleh hadir di dalam ibadah PA pada hari ini, dan terutama juga di dalam kesediaan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa hati yang mau mendengarkan, hati yang mau menerima firman di dalam iman adalah berasal daripada Roh Allah. Karena itu kami berdoa biarlah Roh Tuhan bekerja pada saat perenungan firman untuk mengubah hati kami, memberikan kepada kami kebaharuan di dalam iman kami, dan oleh anugerah Tuhan, jiwa kami, iman kami dikokohkan kembali di dalam kristologi, doktrin yang sejati. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu ke depan di dalam perenungan firman-Mu, biarlah Engkau yang memimpinnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari kita membaca Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita baca ayat-ayat ini berganti-gantian. Saya baca ayat yang ganjil, ibu-ibu sekalian baca ayat yang genap. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita mulai. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, ibu-ibu, ayat 16. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai Kristus adalah gambar Allah dan yang sulung. Saya mau ajak kita lihat bagaimana tantangan kristologi yang dihadapi oleh jemaat pada zaman Kolose, dan kemudian kita akan melihat tantangan itu di dalam abad yang kedua Masehi juga masih ada. Dan saya kira tantangan ini sampai hari ini masih juga terjadi di dalam kekristenan, oleh karena ada yang kemudian tidak memandang Kristus sebagaimana apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Mari kita lihat tantangan bagi kristologi di dalam abad pertama, terutama di dalam jemaat Kolose. Apa yang terjadi di sana? Sebagaimana introduksi yang telah saya berikan di dalam minggu yang lalu, di sana terdapat bidat atau pengajaran palsu yang berusaha merendahkan Kristus. Itu adalah pengajaran yang berasal dari luar jemaat yang berusaha masuk menembus sampai ke dalam tubuh jemaat. Dan saudara melihat di situ usaha daripada pengajaran palsu adalah merendahkan Kristus. Itu sebabnya kenapa pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23 dinyatakan mengenai keutamaan atau supremasi daripada Yesus Kristus. Apa yang kemudian dinyatakan oleh bidat ini atau pengajaran palsu ini, mereka tidak mengakui keilahian Kristus. Mereka itu tidak kemudian
mengakui keutamaan Kristus dalam segala sesuatu. Tidak mengakui keilahian Yesus bisa juga memisahkan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Jadi ada dua pribadi, bukan hanya satu pribadi. Natur itu dilihat, dipandang sebagai pribadi. Jadi Yesus punya pribadi ganda, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang kemudian disampaikan di dalam pengajaran palsu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pandangan bukan saja ada sekali lagi di abad pertama, tetapi juga berkembang di dalam abad kedua, ketiga, kelima, bahkan sampai dengan hari ini ada mungkin di dalam gereja. Lalu sumber daripada ajaran sesat itu adalah sebagaimana saya sudah sampaikan di minggu yang lalu, ini adalah filsafat Yunani yang bercampur dengan Yudaisme. Filsafat Yunani itu berbicara mengenai istilah kepenuhan yang nanti dipakai oleh Rasul Paulus juga untuk mengkantor pemikiran daripada filsafat Yunani. Dia memakai istilah ini untuk dikenakan kepada Yesus Kristus. Nah, filsafat Yunani mengatakan kata kepenuhan atau istilah ini mengacu kepada Allah yang mutlak, yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan bumi, materi ini. Saudara ingat, ini adalah kecondongan pemikiran daripada filsafat Yunani yang memisahkan dikotomi antara materi dan yang rohani, bukan? Yang materi adalah sesuatu yang jahat, yang rohani adalah sesuatu yang suci. Karena itu jika Allah adalah roh, jika Allah adalah yang maha kudus, maka Allah tidak boleh bersatu atau bersekutu dengan materi ini, dengan bumi ini. Apalagi saudara tahu dia menjadi manusia. Maka filsafat Yunani menentang inkarnasi Kristus. Karena itu sekali lagi Paulus berbicara di dalam keutamaan Kristus, dia singgung dengan clear mengenai dui natur Kristus. Lalu Yudaisme adalah berbicara mengenai ajaran turun-temurun yang menekankan mengenai tradisi nenek moyang, ya, tradisi nenek moyang. Di sini mereka mempertahankan upacara sunat, peraturan-peraturan mengenai makanan, hari-hari raya yang kemudian nanti dibahas begitu banyak lagi di dalam pasal 2. Lalu mereka juga Yudaisme ini mempertanyakan apakah iman saja kepada Yesus Kristus cukup untuk selamat dan diterima oleh Allah. Ataukah harus ada percampuran antara iman kepada Kristus dan kemudian ketaatan kepada hukum Taurat, ya. Ini adalah hal-hal yang kemudian merupakan bagian daripada ajaran sesat yang ada dalam jemaat di Kolose, atau lebih tepatnya meresap masuk ke dalam jemaat di Kolose. Nah, pantangan ini sekali lagi sebagaimana saya katakan berkembang di dalam abad yang kedua juga. Saudara tahu mengenai pandangan Arianisme yang hari ini masih dipegang oleh saksi Yehova, ya. Apa pandangan dari Arianisme? Dia dicetuskan, pandangannya dicetuskan oleh seorang imam yang bernama Arius dari Alexandria, kira-kira tahun 250 Masehi. Nah, dia mengatakan begini, ajaran inti daripada Arianisme itu adalah keesaan Allah. Jadi yang memiliki keberadaan ilahi itu hanya satu. Tetapi di sisi yang lain, dia juga berbicara mengenai ketigaan oknum di dalam kealahan, tetapi tidak setara di dalam hakikat atau esensinya. Kenapa? Karena hanya ada satu keberadaan ilahi, dan keberadaan ilahi itu adalah siapa? Allah Bapa. Allah Bapa, ya saudara, ya. Allah Bapa itu adalah satu-satunya keberadaan ilahi. Itu sebabnya dikatakan keesaan Allah. Lalu bagaimana dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus? Di dalam pandangan daripada Arianisme, mereka juga mengungkapkan tentang adanya tiga oknum Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi sekali lagi menekankan subordinasionisme dan adopsionisme. Subordinasionisme dan adopsionisme. Apa ini, saudara? Yang tadi saya katakan bahwa Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak setara dengan Allah Bapa, ya. Allah Anak yaitu Logos atau Firman itu diciptakan oleh Allah Bapa, ya, atau diperanakan, dilahirkan oleh Allah Bapa, ya, dari yang tiada ex nihilo, dan oleh kehendak Allah diciptakanlah anak ini, ya. Jadi kalau saudara dan saya perhatikan, maka anak Allah, Logos atau Firman diciptakan oleh Bapa, tetapi anak ini sekali lagi adalah ciptaan yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain, saudara, itu adalah ciptaan yang diciptakan juga oleh anak Allah. Jadi anak Allah ini adalah ciptaan yang sempurna, yang diadopsi menjadi anak Allah, menjadi Allah, ya. Jadi anak itu adalah disebut sebagai yang sulung, permulaan, beginning, ya saudara, ya.
Jadi ini adalah satu konsep yang ada di dalam pandangan dari Arianisme, yang kemudian saudara dan saya harus ingat nanti Origenes memegang pandangan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi seorang anak yang dilahirkan oleh Bapa dari tidak ada menjadi ada. Jadi anak Allah adalah suatu makhluk yang mempunyai kehendak yang bebas sendiri di dalam dirinya, tetapi dia tidak dapat berdosa karena dia bergantung pada status surgawinya yang diadopsi sebagai Allah atau sebagai anak Allah, ya. Walaupun dengan demikian dia tidak setara karena dia dicipta, dia diperanakan, ya. Ada permulaan daripada anak ini, ya. Ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Kemudian anak ini bersama-sama dengan Bapa menciptakan ciptaan yang sekarang sudah ada, ya. Jadi saudara clear, ya. Di dalam aspek ini mereka mencampurkan pandangan daripada gnostisisme yang mengatakan bahwa dunia ini dicipta oleh Allah yang inferior, ya, Allah yang inferior. Nah, saudara, konsep Arianisme seperti ini adalah konsep yang sekali lagi hari ini masih dipegang oleh saksi Yehova. Dan kalau saudara dan saya perhatikan, ada juga di dalam gereja-gereja denominasi tertentu yang misalnya di dalam format kalimatnya, saudara, itu biasanya kalimat baptisannya itu seringkali mengandaikan subordinasi ini. Dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Jadi sebenarnya Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu adalah sama dengan Allah Bapa, beda fungsinya saja. Ini adalah ajaran Sabellianisme. Tetapi juga sekaligus kalau kita lihat di dalam konsep Arianisme itu mengakui anak Allah, tetapi sekali lagi dia tidak setara. Saudara, kalau ada dalam pandangan-pandangan tertentu, kalau saudara pernah dengar, kapankah Yesus Kristus diadopsi sebagai anak Allah? Mereka seringkali memakai peristiwa pembaptisan Yesus Kristus itu sebagai peristiwa di mana Yesus Kristus diadopsi atau diangkat sebagai anak Allah. Jadi Yesus itu manusia biasa sebenarnya, tetapi kemudian diangkat dengan status yang jauh lebih tinggi daripada manusia lainnya sebagai anak Allah. Jadi itu kalau saudara dengar pandangan-pandangan sedemikian, pandangan-pandangan yang adalah bidat, pandangan yang sebenarnya merendahkan Kristus dan tidak meninggikan Kristus, menempatkan Kristus sebagaimana yang dinyatakan oleh Alkitab. Nah, sekarang mari kita lihat supremasi Kristus. Paulus menjawab segala keberatan-keberatan, segala bidat ajaran yang palsu ini yang meresap masuk ke dalam kehidupan jemaat dengan menunjukkan dua macam supremasi Kristus atau keutamaan Kristus. Yang pertama adalah supremasi Kristus atas ciptaannya. Dan yang kedua adalah supremasi Kristus atas gereja, ya. Mari kita lihat supremasi Kristus atas ciptaan. Kita lihat itu dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, ya. 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Paulus menjawab dengan memakai kata-kata kunci yang dipakai oleh filsafat Yunani untuk memberikan konten yang berbeda, isi yang berbeda, melawan pemikiran daripada filsafat Yunani dan juga nanti pada pasal-pasal selanjutnya melawan Yudaisme. Mari kita lihat kalimat dari pasal 1 ayat 15a. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Apa yang kita bicarakan mengenai supremasi Kristus atas ciptaan? Yang pertama, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah yang tidak kelihatan. Kata image, ya, gambar, itu dalam bahasa Yunani icon adalah merujuk kepada status anak, posisi daripada anak Allah sebagai gambar dari satu-satunya Allah yang tidak kelihatan dan yang tidak mungkin dilihat. Tapi sekarang itu kelihatan, sekarang itu bisa dilihat. Saya ulangi, kata image, ya, ini merujuk kepada anak Allah sebagai gambar dari satu-satunya yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan itu dan yang tidak mungkin dilihat, tapi sekarang dilihat oleh manusia dengan begitu jelas. Saudara baca di dalam Yohanes 1 ayat 18. Alkitab berkata bahwa tidak ada satu manusia pun yang melihat Allah. Siapa di antara kita yang pernah melihat Allah? Yesus Kristus sendiri berkata bahwa tidak ada satu manusia pun yang melihat Allah.
Tetapi anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuan Bapa telah menyatakannya kepada kita. Sehingga apa yang tak kelihatan dan yang tidak mungkin dilihat oleh manusia, mungkin dilihat oleh manusia. Mungkin diraba, mungkin disaksikan, mungkin dipegang, mungkin didengarkan. Itu dikatakan oleh Yohanes. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ini berbicara mengenai image, gambar yang merupakan penyataan daripada diri Allah itu sendiri di dalam Kristus. Yehezkiel pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28, dia melihat mengenai kemuliaan Allah, dan pada waktu dia melihat mengenai kemuliaan Allah, apa yang dia lihat? Dia lihat seperti apa yang dilihat oleh Daniel, tetapi wujud penampakannya itu berbeda. Secara esensi dia lihat apa yang sama dengan yang dilihat oleh Daniel. Mari kita lihat Yehezkiel 1 ayat 26 sampai 28. Yehezkiel 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Seperti apa? Seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti swasa mengkilap, dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku melihat seperti api yang dikelilingi sinar, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, apa yang dia lihat? Dia lihat tentang pemandangan rupa manusia itu, dan kemudian disimpulkan di dalam ayat yang ke-28b sebagai begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Jadi siapa rupa manusia itu? Dia adalah gambar kemuliaan Allah. Dan istilah itu digunakan oleh Paulus untuk berbicara. Siapakah Kristus? Yang engkau rendahkan itu, yang engkau anggap subordinasi daripada Allah Bapa. Siapa dia? Dia adalah gambar kemuliaan Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Karena kata gambar berbicara mengenai natur ilahi yang secara sempurna ada dalam diri Kristus dan dinyatakan. Jadi dalam Ibrani 1 ayat 3 ini juga dikatakan oleh penulis surat Ibrani, dikatakan bahwa segala kemuliaan dari keberadaan ilahi berdiam secara sempurna pada pribadi Kristus. Jadi kata image, kata gambar ini berbicara mengenai siapa? Mengenai Kristus sebagai pribadi ilahi. Allah, anak tunggal Allah Bapa, yang menyatakan pribadi Allah yang tak kelihatan itu sekarang terlihat dengan jelas melalui inkarnasinya. Nah, jadi melalui inkarnasi Kristus anak tunggal Bapa secara sempurna membawa gambar Bapa di dalam dirinya, sehingga melaluinya Allah yang tidak kelihatan itu sekarang dapat dilihat dengan jelas. Ya, mari kita baca permintaan daripada seorang murid Yesus. Tunjukkanlah Bapa kepadaku, dan Yesus jawab apa? Yohanes 14 ayat yang ke-9. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, saya baca dari ayat yang ke-8, pertanyaan daripada Filipus kepada Yesus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi Yesus sedang berbicara mengenai kesatuan daripada Allah Bapa dan Kristus. Bahwa kesatuan itu bukan berbicara mengenai pribadi, kesatuan itu berbicara mengenai esensi, mengenai hakikat daripada Bapa dan Anak yang setara, yang tidak subordinan terhadap yang lain. Tetapi kedua-duanya adalah setara, sehakikat, sempurna. Yesus di dalam inkarnasinya, dalam kehidupannya secara jasmania, kepenuhan Allah itu berdiam secara penuh, secara utuh, secara sempurna. Jadi dengan demikian saudara, saya menggarisbawahi kalimat ini. Ketika Kristus datang ke dalam dunia berinkarnasi, Dia tetap Allah,
dengan seluruh keberadaan ilahinya, sempurna adanya, tidak kurang satu apapun. Dan selama dia ada di dunia ini, dia tidak membatasi sifat keilahiannya, karena sifat keilahiannya secara penuh berdiam di dalam diri Yesus secara jasmania. Jadi saudara, dengan demikian ini mengcounter pemikiran daripada Arianisme, pemikiran daripada saksi Yehova yang menaruh Yesus lebih rendah daripada Bapa di sorga. Saudara, F.F. Bruce, ya, F.F. Bruce itu mengatakan bahwa ketika kita berbicara Yesus adalah gambar Allah, berarti mengatakan bahwa di dalam dia sifat dan wujud Allah telah sempurna dinyatakan, bahwa di dalam dia yang tak terlihat telah menjadi terlihat. Jadi saudara, F.F. Bruce dan juga semua penafsir Perjanjian Baru, mereka sepakat bahwa kata image berbicara mengenai hakikat Kristus yang setara dengan Allah Bapa. Dia adalah Allah. Selanjutnya saudara dan saya melihat di dalam kata image bukan saja berbicara bahwa dia adalah gambar satu-satunya dari Allah yang tak kelihatan, yang kemudian dinyatakan sehingga bisa dilihat, tetapi sekarang berbicara juga mengenai Kristus anak Allah sebagai the true image bearer of God, ya. Jadi dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh sejati yang membawa gambar Allah itu. Saudara ingat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, apa yang dikatakan di dalam teks itu? Manusia, laki-laki dan perempuan dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, itu berarti segala apa yang merupakan sifat karakter Allah, ada bagian yang diturunkan kepada manusia, tetapi ada hal yang tidak diturunkan atau tidak dikomunikasikan kepada manusia. Ada sifat-sifat Allah yang dikomunikasikan, ada sifat-sifat Allah yang tidak dikomunikasikan kepada manusia. Itu sebabnya manusia dikatakan dicipta menurut gambar rupa Allah, dan tidak dikatakan manusia adalah gambar Allah. Tidak. Manusia dicipta menurut. Implikasinya ada bagian daripada karakter sifat Allah yang dikomunikasikan kepada manusia atau diturunkan kepada manusia, dan ada yang tidak. Nah saudara, ketika Yesus dikatakan sebagai the true image bearer of God, ini berarti melawan keadaan daripada Adam dan Hawa pos dia jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia tidak lagi menjadi pembawa gambar Allah yang sejati. Dia ada dalam ketidakkudusan. Lalu siapakah yang menjadi pembawa gambar Allah yang sejati, yang hidup secara sempurna taat kepada Allah? Dia adalah anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Maka di dalam istilah ini, Yesus adalah gambar Allah, tidak saja berbicara mengenai hakikat dia sebagai Allah, tetapi juga berbicara mengenai humanity, kemanusiaan daripada Yesus Kristus. Bahwa dia adalah Adam kedua, dia adalah pengganti daripada Adam yang pertama yang telah jatuh dalam dosa, yang merusak image of God, walaupun tidak menghilangkannya. Rusak oleh dosa image of God, tetapi tidak hilang oleh dosa. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks ini Paulus menempatkan bagaimana sifat keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus itu adalah dinatur yang tidak boleh diabaikan. Kita tidak bisa menilai Kristus hanya di dalam kemanusiaannya saja dan membuang keilahiannya, atau sebaliknya keilahiannya dan membuang kemanusiaannya. Dua-duanya harus berjalan seimbang, karena dua natur ini ada dalam satu pribadi, tidak dalam dua pribadi sebagaimana yang tadi saya katakan. Ada yang mengatakan pribadi ganda. Yesus tidak berpribadi ganda. Dia satu pribadi, Logos Sang Firman yang kekal dengan dua natur, yaitu natur Allah dan natur manusia. Clear. Alkitab berkata demikian. Jadi di dalam keadaan kemanusiaannya, Kristus anak Allah yang kekal, diutus Allah ke dunia, Galatia 4 ayat 4, pada kegenapan waktu Tuhan Allah mengutus anak tunggalnya Yesus Kristus untuk takluk di bawah hukum Taurat. Supaya apa? Supaya Yesus, the true image bearer of God, itu kemudian memulihkan kembali gambar Allah pada Adam pertama yang telah rusak oleh dosa. Mari kita lihat Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru
yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kahliknya. Kata yang sama dipakai untuk menggambarkan apa yang dikatakan dalam Kejadian 26 dan 27. Menurut gambar kahliknya, diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kahliknya. Sebagaimana kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Setelah saudara dan saya ditebus oleh Kristus, diperbaharui, saudara dijadikan sebagai pribadi yang adalah manusia baru menurut gambar kahliknya, menurut gambar pencipta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saudara melihat bahwa hal ini adalah hal yang begitu penting, sehingga F.F. Bruce kembali mengatakan bahwa kemanusiaan adalah gambar dan kemuliaan Allah. 1 Korintus 11 ayat 7 menyatakan hal ini. Terlebih lagi, gambar Tuhan dalam umat manusia ini adalah salinan atau refleksi dari gambar pola dasar. Ya, jadi salinan atau refleksi saja, kopi saja dari pola dasar, gambar pola dasar, yaitu siapa? Yaitu putra terkasih, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika malapetaka dosa dihapus dan manusia baru itu muncul, maka manusia baru itu diperbaharui menurut gambar penciptanya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagaimana peranan dui natur Kristus di dalam korelasi dengan kedua naturnya bagi benefit kehidupan umat Allah, benefit kehidupan daripada orang percaya. Kalau Yesus tidak datang sebagai manusia, apa yang saudara dan saya itu alami, gambar Allah yang rusak oleh dosa tidak bisa dipulihkan. Maka dia harus datang sebagai manusia untuk memulihkan gambar Allah yang telah rusak oleh dosa. Nah, jadi saudara, dengan kata image, Paulus sebenarnya mau menekankan supremasi anak Allah atas segala ciptaan. Dan ini ditegaskan dengan tulisan Paulus yang menunjukkan pada kesamaan identitas antara anak Allah dan Bapa. Dan kemudian dengan kata image itu sendiri, Paulus menekankan supremasi anak Allah juga atas manusia sebagai gambar Allah yang sejati. Manusia hanyalah tiruan, manusia hanyalah refleksi, manusia hanyalah kopian. Tetapi gambar Allah yang sejati adalah Kristus. Karena itu saudara dan saya diperintahkan menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah perintah Allah yang memiliki korelasi langsung dengan penciptaan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasul Paulus setelah saudara ditebus oleh Kristus, menyerupai Kristus, adalah hal yang mengumandangkan apa yang terjadi di dalam penciptaan. Dicipta menurut gambar rupa Allah. Clear ya saudara? Jadi sekali lagi, dui natur Kristus itu memiliki implikasi yang begitu penting dalam kehidupan gereja Tuhan, kehidupan umat Allah. Nah, sekarang mari saudara dan saya melihat hal yang kedua yang ditekankan oleh Paulus ketika dia berbicara mengenai supremasi Kristus atas ciptaan. Di dalam ayat 15b, di situ dikatakan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudara, kata yang sulung lebih utama, ini di dalam terjemahan lain itu seolah-olah ada 4 kata saudara. Yang sulung lebih utama. Tapi kalau dalam bahasa Yunani hanya 1 kata, yaitu prototokos, ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu firstborn. Nah, apa maksudnya ketika dikatakan bahwa Kristus adalah yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan? Ini berbicara mengenai praeksistensi Kristus. Tadi dikatakan di dalam ajaran Arianisme apa? Kristus itu ada permulaannya. Ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Ada permulaannya. Tetapi ketika Paulus berbicara mengenai Kristus, dia mengatakan bahwa Kristus yang sulung lebih utama. Ini berbicara mengenai protokokos, bahwa Kristus sudah hadir, sudah ada. Dia adalah pencipta alam semesta. Ini dijelaskan dengan frase genitif. Genitif itu saudara di dalam bahasa Yunani adalah kepemilikan. Kepemilikan, genitif ya saudara. Jadi itu berarti dari segala yang diciptakan, itu berarti kepemilikan. Kepemilikan dari siapa? Dari orang yang disebut sebagai yang sulung, yang lebih utama itu. Ya. Jadi ini menegaskan bahwa Kristus sudah ada sebelum segala sesuatu tercipta. Dia adalah yang kekal. Wahyu berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega. Jadi itu berarti Yesus adalah kekal. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Lalu kenapa engkau berkata bahwa dia memiliki permulaan? Yang memiliki permulaan adalah ciptaan, tapi bukan pencipta.
Maka Kristus selevel dengan Allah Bapa, Kristus setara dengan Allah Bapa. Dia pencipta alam semesta ini, dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan dia terus ada selama-lamanya ada. Begitu ya, sudah ada, seterusnya ada, dan sampai selama-lamanya ada. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu berarti Kristus kita adalah Kristus yang kekal. Jadi hanya di dalam Kristus inilah saudara dan saya menjumpai kalimat ini, dari segala yang diciptakan. Berarti hanya melalui Kristus seluruh ciptaan berada. Tidak ada yang berada di luar Kristus, segala sesuatu dicipta oleh Kristus. Berarti eksistensi segala sesuatu berada karena Dia. Berada di dalam Dia. Segala sesuatu ada karena Dia. Saudara ingat di dalam beberapa teks Perjanjian Lama maupun di dalam Yohanes pasal yang pertama. Di situ clear dengan dinyatakan oleh Allah bahwa oleh firman, maka segala sesuatu tercipta. Oleh firman, maka segala sesuatu tercipta. Lalu Yohanes menegaskan bahwa firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Hidup berasal dari Dia dan seterusnya. Jadi itu berarti saudara, antara Perjanjian Lama dengan tulisan Rasul Paulus dan juga dengan tulisan para rasul lainnya adalah Yohanes misalnya, tidak mengalami kontradiksi. Semuanya memiliki keharmonisan di dalam pemikiran yang sama bahwa Yesus sudah bereksistensi sebelum segala sesuatu ada. Dia adalah kekal dan segala sesuatu eksis karena Dia. Karena Dia, di dalam Dia, dan untuk Dia. Saudara, ini adalah kalimat yang penting sekali. Segala sesuatu bereksistensi oleh Dia, di dalam Dia, dan untuk Dia. Jadi berarti saudara, ini adalah cover yang Paulus berikan. Untuk apa? Untuk umat Allah memikirkan dengan matang semua penguasa, semua hal yang terjadi dalam dunia ini, termasuk kuasa kegelapan, kuasa jahat, semuanya ada di dalam kuasa daripada Kristus. Karena apa? Karena Kristus mencipta. Ini bukan berarti bahwa kejahatan datang daripada Kristus tentunya, tetapi saudara, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dan juga yang ada di sorga yang kekal, nanti kita lihat penjelasan selanjutnya, ada karena Kristus ya. Jadi sekali lagi Paulus menekankan mengenai keutamaan Kristus. Dia adalah sudah hadir, praeksistensi, dan akan selama-lamanya hadir, Alfa dan Omega, dan ciptaan bereksistensi di dalam Dia, oleh Dia, di dalam Dia, dan untuk Dia. Yang kedua, kita lihat kata sulung lebih utama atau protokokos. Ini berbicara mengenai supremasi Kristus, di mana Dia adalah raja atas seluruh ciptaan. Jadi Dia adalah praeksistensi, sudah ada sebelum segala sesuatu, kekal adanya, dan segala sesuatu bereksistensi oleh Dia, di dalam Dia, dan untuk Dia. Dia adalah raja. Saudara, mari kita lihat Mazmur 89 ayat 28, bagaimana Paulus menggunakan istilah protokokos ini di dalam latar belakang Perjanjian Lama. Mazmur 89 ayat yang ke-28. Saya bacakan bagi kita. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Perhatikan ada kata apa di situ? Anak sulung yang maha tinggi. Jadi ini berbicara mengenai siapa? Berbicara mengenai keturunan Daud, yang nanti kemudian dia diangkat menjadi anak sulung, dan dia adalah maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Siapakah keturunan Daud itu yang akan datang itu? Dia adalah Kristus, anak sulung yang dibicarakan oleh Paulus. Jadi Paulus pakai istilah anak sulung ambil dari mana? Dari Perjanjian Lama, saudara. Dari Perjanjian Lama. Lalu kita lihat lagi di dalam Amsal 8 ayat 27 dan 30 bahwa Kristus yang sulung lebih utama. Istilah protokokos ini juga diambil dari Amsal, di mana Amsal itu kemudian mempersonifikasikan hikmat Allah. Hikmat dibuat seolah-olah seperti manusia. Kita lihat Amsal 8 ayat 27 dan 30. Ini berbicara mengenai penciptaan. Wejangan hikmat ya. Hikmat berseru-seru ya. Jadi hikmat dipersonifikasikan, dibuat seolah-olah sebagai manusia. Lalu kita lihat ayat 27 dan ayat yang ke-28. Ketika ia mempersiapkan langit, aku yaitu hikmat di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Lalu ayat 30, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Perhatikan, anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Saudara, mari kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris Perjanjian Lama,
ini mempersonifikasikan hikmat Allah sebagai begini. I was there, saudara ya. Lihat di dalam ayat 27, aku di sana, I was there. Lalu ayat yang ke-30, I was beside him like a master workman. Jadi siapa ini hikmat yang sedang berkata-kata, yang ada di dalam penciptaan, bahkan menciptakan ciptaan ini? Siapakah dia, hikmat itu? Kristus. Maka di dalam perjanjian baru, saudara dan saya melihat di dalam Yohanes pasal 1, hikmat Allah yaitu Sang Firman, Logos itu adalah pribadi ilahi yang berinkarnasi ke dalam dunia. Semua kata-kata yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah berkoneksi dengan perjanjian lama untuk menunjukkan supremasi Kristus. Dia adalah anak sulung itu yang dibicarakan di dalam kitab-kitab hikmat daripada perjanjian lama. Dia juga yang sulung yang dibicarakan di dalam kitab-kitab Mazmur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Paulus menegaskan, tidak boleh kita memandang Kristus lebih rendah daripada Allah Bapa, karena dia adalah yang sulung lebih utama dari segala ciptaan. Ciptaan ini milik dia, segala eksistensi ada di dalam dia. Kenapa? Karena dia raja, dia adalah hikmat Allah, dia yang menciptakan segala sesuatu. Jadi saudara jangan pikir konsep logos adalah milik daripada filsafat Yunani. Walaupun istilah logos dipakai daripada bahasa Yunani, tetapi konten daripada logos bukan dari filsafat Yunani. Konten daripada logos itu berbicara dari hikmat perjanjian lama, sebagaimana yang tadi saya jelaskan kepada saudara. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana Paulus mempertanggungjawabkan kristologi secara biblika. Kadang-kadang saudara dan saya sebagai orang Kristen itu hanya tahu sistematikanya saja. Pokoknya Yesus adalah Tuhan dan manusia sejati. Lalu mana bukti Alkitabnya? Jelaskan kepada saya pertanggungjawaban secara biblikal bagaimana. Kadang-kadang kita lost di dalam pandangan kita atau sudut pandang biblika kita. Kita tidak sanggup untuk membuktikan Kristus di dalam natur kemanusiaan dan keilahiannya berdasarkan Alkitab. Maka Paulus menyajikan Kristus. Kristologi yang begitu clear ya, dengan menempatkan segala istilah-istilah yang dikoneksikan dengan perjanjian lama. Supaya baik orang Yunani, baik orang Yahudi mengakui perjanjian lama, perjanjian baru adalah berotoritas ilahi, firman yang hidup, yang menjadi dasar daripada ajaran yang benar, doktrin yang benar, khususnya mengenai Kristus. Nah sekarang kita lihat ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Setelah Paulus itu mengemukakan tentang pribadi Kristus dengan segala statusnya yang begitu mulia, lalu sekarang dia memberikan kepada kita alasan keutamaan Kristus atas segala ciptaan. Dia menunjukkan itu di dalam dua frase di dalam ayat 16. Kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara perhatikan di sini ada dua frase, ayat 16a dan ayat 16b bagian akhir. Di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Bahasa Yunaninya saya tulis dengan clear di situ bagi ibu-ibu boleh membacanya. Dan apa artinya segala sesuatu? Tapanta. Segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Tapanta berarti segala sesuatu itu berada di dalam Dia. Baik yang di sorga maupun yang di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Ini bukan bicara mengenai tingkatan atau level-level di dalam dunia yang tidak kelihatan. Para penguasa, pemerintah, kerajaan ya, singgasana, ini adalah bersifat supra alami atau sesuatu makhluk rohani, begitu ya. Tapi ini bukan mengacu kepada level atau tingkatan makhluk rohani itu. Tetapi ini mengacu kepada dua wilayah kekuasaan daripada Kristus. Bumi yang kelihatan ini dan sorga yang tak kelihatan ini, termasuk saudara dan saya, ini mencakup segala kuasa supranatural yang jahat ya, malaikat-malaikat yang telah jatuh di dalam dosa. Asal mulanya mereka adalah diciptakan oleh Allah, diciptakan di dalam Kristus. Segala sesuatu tapanta tanpa kecuali ada dalam Kristus. Kalau begitu, apakah Kristus adalah bagian daripada ciptaan? Kalau segala sesuatu berada di dalam Dia, segala sesuatu bereksistensi di dalam Dia,
pertanyaannya, apakah Kristus adalah bagian daripada ciptaan? Bukan, saudara. Kristus tidak merupakan bagian daripada ciptaan. Ciptaan dicipta di dalam Dia, berada di dalam Dia. Ini tidak kemudian memberikan indikasi bahwa Kristus adalah bagian daripada ciptaan. Kalau Kristus adalah bagian daripada ciptaan, maka saudara mengaminkan pandangan daripada Arianisme. Itu salah, itu bidat. Ketika kalimat ini di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, itu berarti Kristus berbeda daripada ciptaan ini. Kristus pencipta atas segala sesuatu. Saudara, ini sekaligus menentang panteisme. Dan yang kemudian hari ini saudara dan saya melihat di dalam pandangan agama baru, saudara-saudara, dan saya bisa melihat itu ya di dalam New Age Movement, saudara bisa menemukan itu. Mereka mengatakan bahwa antara ciptaan dan pencipta itu tidak ada jarak, tetapi merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan, sehingga waktu saudara pergi ke alam, saudara dapat berjumpa dengan Allah di sana. Saudara dapat menikmati Allah, bahkan diri kita sendiri adalah miniatur daripada Allah. Saudara, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab memberikan kepada saudara pemikiran yang begitu penting. Segala sesuatu di dalam Dia, berada di dalam Dia, itu tidak berarti bahwa Kristus adalah bagian daripada ciptaan. Kristus berbeda daripada ciptaan ini. Dia pencipta segala sesuatu. Karena itu saudara, ini memiliki implikasi yang langsung kepada pandangan yang menganggap bahwa para makhluk surgawi atau para makhluk-makhluk yang supra alami itu, supranatural itu, mereka menjadi sesuatu yang begitu menakutkan bagi manusia atau menjadi pelindung bagi manusia. Bagi kita, saudara dan saya harus ingat, bagi kita para makhluk surgawi atau malaikat-malaikat kuasa supranatural yang jahat itu semuanya berada di bawah otoritas daripada Kristus. Jadi ini yang kemudian Paulus mau tegakkan untuk melawan segala macam ajaran-ajaran sesat yang berkembang, yang masuk menyusup ke dalam gereja di Kolose. Ya. Jadi membuat saudara dan saya tidak gentar kepada kuasa manapun. Saudara jangan pikir orang-orang percaya itu tidak bisa usir setan, saudara. Waktu saudara dengar ada orang kerasukan setan, wah panggil pendeta saja. Kalau pendeta dari I3 itu sepertinya terkenal pawang daripada orang-orang yang kerasukan setan. Gak begitu saudara. Harus panggil orang-orang yang sedemikian, tidak begitu. Saudara sebagai umat Allah yang dimana Kristus telah hadir dalam hidupmu, saudara diberi kuasa untuk mengusir setan. Kenapa? Karena segala kuasa ada di dalam Kristus. Termasuk kuasa kejahat ini originalnya, asalnya daripada Kristus. Mereka tidak berada dari dirinya sendiri. Mereka ada karena Kristus. Walaupun mereka tidak taat kepada Kristus, mereka jatuh di dalam dosa-dosanya. Itu kalimat daripada Yudas, jelas mereka tidak taat pada batas-batas yang Allah berikan. Nah kemudian kita lihat di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ya, itu berarti anak Allah memegang keberadaan seluruh ciptaan, tidak ada yang berada di luar Dia atau independen daripada Dia. Segala sesuatu telah diciptakan, terdapat dan terikat di dalam Dia. Jadi itu berarti seluruh keharmonisan daripada alam semesta ini itu dikontrol, dipegang kendali oleh siapa? Oleh Kristus. Saudara, alam semesta yang telah dikutuk oleh Allah saja saudara masih melihat keharmonisannya, bukan? Keteraturannya, keindahannya. Apalagi yang belum jatuh dalam dosa. Yang telah jatuh dalam dosa dalam arti sudah dikutuk oleh Allah karena manusia berdosa saja masih terlihat keharmonisannya, keindahannya, keteraturannya, apalagi yang belum jatuh dalam dosa, saudara. Jadi saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu bisa berjalan pada tempatnya itu karena Kristus yang pegang kendali. Kalau saudara ikut di dalam khotbah KKR regional yang saya sampaikan kepada anak-anak, saya kasih ilustrasi tentang gaya gravitasi bumi. Saya bilang sama mereka, gaya gravitasi bumi itu jangan anggap enteng. Karena gaya gravitasi bumi salah satu manfaatnya adalah menyebabkan seluruh alam semesta dapat tertata, dapat tetap ada di tempat, di posisinya. Bayangkan kalau saudara dan saya tidak ada gaya gravitasi. Ini laut punya posisi ada di mana? Gunung punya posisi ada di mana? Semua amburadul saudara, kacau balau. Dan yang kedua, saudara dan saya harus perhatikan, gaya tarik bumi gravitasi memungkinkan saudara dan saya bisa berjalan dengan tegak berdiri, tidak jungkir balik ketika bumi ini berotasi pada porosnya.
dan kemudian berevolusi mengelilingi matahari. Saudara nggak jungkir balik, bukan? Semua kita berjalan pada posisinya secara teratur, berdiri tegak berjalan, saudara. Lalu saya katakan kepada anak-anak yang waktu itu saya khotbah, saya bilang waktu kamu berjalan dan kamu masih bisa berdiri tegak, tidak jungkir balik, tidak melayang, ya saudara, tidak melayang. Saudara ingat, ini membuktikan kendali Kristus atas segala sesuatu. Kalau saudara pergi keluar daripada bumi, apa yang terjadi? Para astronot itu melayang. Karena apa? Karena tidak ada gaya gravitasi. Contoh yang paling sederhana saya bilang begini, kalau kamu lapar, lalu kamu mau makan kue. Kalau tidak ada gaya gravitasi, apa yang terjadi? Mau ambil kue, kue melayang. Lalu saudara mau pegang, mau tarik, mau ambil, saudara juga melayang. Ya kan? Kapan dapat kuenya? Lapar, mati saudara. Ya kan? Jadi itu berarti saudara, untuk perkara yang sederhana saja, hal yang kecil saja, saudara dan saya bisa melihat bagaimana kendali Kristus atas alam semesta. Semua dia pegang, bukan saja bereksistensi dalam dirinya, tetapi dia pegang kendali atas segala sesuatu. Sehingga segala tata laksana yang terjadi di dalam hukum-hukum alam, yang walaupun kita telah jatuh dalam dosa dan alam ini dikutuk Tuhan, tetap berada di dalam poros kekuatan daripada Kristus. Kalau Tuhan tidak menopang dengan kekuasaannya, maka tidak ada satu yang tetap bereksis, termasuk setan. Jadi saudara bisa bayangkan, setan itu melakukan segala tindakan kejahatannya yang sudah maksimal itu, sampai nggak ada kebaikan lagi pada diri setan. Di dalam apa? Di dalam penopangan tangan Allah. Jadi saudara, waktu Paulus berbicara mengenai firman ini, Paulus menegakkan mengenai supremasi Kristus yang tidak dibandingkan, tidak bisa disetarakan oleh apapun. Kristus berada di atas segala sesuatu, di atas alam semesta ini, baik di dalam dunia yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semuanya berada di bawah otoritas Kristus. Frase yang kedua, bagian 16b, bagian akhir. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Saudara, ini berbicara mengenai anak Allah adalah agen ilahi dari penciptaan. 1 Korintus 8 ayat 6. Mari kita baca teks ini, 1 Korintus 8 ayat 6. Satu Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Paulus di dalam surat Korintus dia mengungkapkan dengan kalimat yang berbeda, tetapi dengan esensi yang sama yang dibicarakan di dalam kitab Kolose atau surat Kolose ini, bahwa oleh Kristus maka segala sesuatu tercipta. Kristus adalah agen ilahi. Agen ilahi dalam penciptaan. Berarti anak Allah memiliki hak sulung atas semua ciptaan, kuasa mutlak. Dia yang menjadi pemiliknya. Dia tidak saja mencipta, segala sesuatu bereksistensi dalam dia, dia pegang kendali, tetapi segala sesuatu adalah milik dia. Milik dia. Ya saudara ya. Jadi kalau saudara ini bicara mengenai kepemilikan Allah, berarti tidak ada satu inci, saya kutip kalimat daripada Abraham Kuyper, tidak ada satu inci di dalam dunia ini yang boleh kita katakan bukan milik Kristus. Tetapi seluruh bagian daripada kehidupan kita, apa saja itu, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, kita adalah milik mutlak dari Kristus. Ya, tadi kita ingat frase genitif itu ya, itu clear ya saudara ya, menunjukkan kepemilikan mutlak, kuasa mutlak Kristus atas segala sesuatu. Dan bahwa anak Allah adalah tujuan dari ciptaan, for Him. Saudara, Allah Bapa adalah tujuan daripada ciptaan. Allah Anak adalah tujuan daripada ciptaan. Roh Kudus adalah tujuan daripada ciptaan. Dengan demikian maka Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah setara sehakikat. Jadi Paulus sekali lagi menegaskan kristologi yang begitu amat kuat fondasinya bagi jemaat Kolose. Karena jemaat Kolose mulai goncang iman dia, mulai goncang kristologinya. Maka dia harus hadirkan doktrin yang benar, fondasi yang benar, dia tanam betul-betul supaya apa? Jangan beranjak dari fondasi itu. Jadi saudara, anak Allah telah ada sebelum segala sesuatu ada. Ia adalah yang kekal, eternal existence of Son.
Anak Allah mempunyai hak istimewa atas seluruh ciptaan, yaitu berkuasa atasnya, karena dia adalah agen dari eksistensi seluruh ciptaan, dan seluruh ciptaan terjalin bersatu bersama di dalam dan melalui dia. Jadi ini adalah kesimpulan yang menunjukkan kepada kita bahwa ciptaan ini adalah berada di bawah otoritas daripada Kristus. Kristus di atas segala sesuatu. Kristus adalah anak Allah dengan dua naturnya, yaitu natur ilahi dan natur manusiawinya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa agung Kristus yang kita miliki. Berbeda dengan Allah-Allah dunia ini, berbeda dengan segala apa yang ditawarkan oleh filsafat Yunani ataupun Arianisme yang tadi sudah kita lihat. Nah, ini adalah supremasi yang pertama. Paulus menegaskan bagaimana keutamaan Kristus itu dilihat di dalam sudut pandang universal ciptaan. Sekarang di dalam sudut pandang partikularnya, ya, partikular khusus, yaitu kepada gereja, Kita lihat itu dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Supremasi Kristus atas gereja. Ayat 18a. Di situ dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah, yaitu Kristus itu adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ilustrasi ini seringkali dipakai oleh Rasul Paulus, bukan saja di surat Kolose, tapi di dalam surat-surat yang lain juga. Bahwa Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuhnya. Dan ini biasanya kalau di Korintus itu membicarakan mengenai keanekaragaman daripada karunia-karunia yang ada pada tubuh Kristus, tetapi merupakan satu kesatuan. Nah, di dalam teks ini Paulus menggunakan ilustrasi yang sama tetapi dengan penekanan yang berbeda. Pertama, yang mau diungkapkan oleh Rasul Paulus bahwa Kristus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Relasi organis antara Kristus dan jemaat. Kalau saudara potong kepala manusia, semua tubuh tidak lagi berfungsi sebagaimana seharusnya. Pasti mati. Kalau saudara potong lengan orang belum tentu mati. Saudara potong kaki orang belum tentu mati. Tapi kalau saudara potong kepala orang, pasti mati. Kenapa? Karena berbicara mengenai relasi organis antara kepala dan tubuh. Tubuh memperoleh sumber hidup dan pertumbuhan daripada kepala. Kristus adalah kepala, maka Kristus adalah sumber hidup. Dia mengalirkan kehidupannya kepada kita. Jadi ini bukan kehidupan natural, tapi kehidupan supranatural. Ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak memiliki hidup natural saja yang nanti akan mengalami kematian. Tetapi kita memiliki hidup supranatural, hidup Kristus yang diberikan kepada kita, menjadi milik kita. Karena itu saudara dan saya dapat memiliki hidup yang kekal. Karena apa? Hidup Kristus diberikan kepada hidup kita, kepada kita, sehingga kita bisa hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup Kristus di dalam diri kita adalah hidup yang kemudian nanti menghasilkan pertumbuhan demi pertumbuhan iman dalam kehidupan kita. Saudara yang memiliki hidup yang natural saja, sebagaimana Yohanes berkata, engkau dilahirkan dari daging, tetap daging. Berarti saudara tidak akan pernah mengalami pertumbuhan iman. Iman saja tidak ada, boro-boro mau pertumbuhan, iman saja tidak ada. Jadi jangan saudara berpikir karena saudara Kristen maka otomatis saudara memiliki hidup Kristus yang supranatural itu. Tidak. Hidup Kristus itu dia berikan dengan cara yang unik yang nanti kita lihat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka hidup Kristus memungkinkan terjadinya pertumbuhan. Mulai dari benih yang kecil tetapi kemudian bertumbuh dan menjadi besar di dalam kehidupan kita. Saudara, Yesus mengumpamakan tentang kehadiran dia sebagai kerajaan Allah di dalam kehidupan umat Allah seperti biji sesawi. Biji yang paling kecil di antara semua biji tumbuh-tumbuhan tanaman, sayur-sayuran. Tetapi biji sesawi itu ketika dia bertumbuh akan menjadi pohon yang besar. Dan kemudian burung-burung hingga padanya. Jadi itu berarti ketika hidup Kristus ada di dalam diri kita, iman yang sejati yang seperti biji sesawi itu ada dalam diri kita, tidak mungkin tidak bertumbuh. Dia akan bertumbuh dan terus bertumbuh sampai mencapai titik kedewasaan yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu yang kemudian mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang begini, ingat, Kristus bukan saja yang utama atas seluruh ciptaan, bahwa seluruh eksistensi ciptaan bergantung kepada Kristus. Tapi kamu pun gereja, kamu pun tubuh Kristus, hidupmu bergantung kepada Kristus. Hidupmu itu datang dari Kristus, berasal dari Kristus, dan bertumbuh dari Kristus. Karena itu harus tetap berada dalam Kristus.
Jadi ini adalah sesuatu hubungan yang begitu penting. Kristus memerintah sebagai Raja universal, tetapi dia juga memerintah sebagai Raja yang partikular bagi umat Allah, bagi gerejanya. Nah, sebagaimana di dalam ciptaan, begitu juga di dalam gerejanya, Kristus adalah pemegang atau kontrol, kendali, pemegang kontrol atau kendali atas seluruh hidup dan pergerakan jemaat. Seluruh hidup dan pergerakan jemaat. Kalau saudara dan saya memperhatikan bagaimana metabolisme tubuh kita, otak ini yang memerintahkan untuk tangan itu melakukan apa. Bibir berbicara mengenai apa. Jantung pompa seperti apa. Walaupun jantung itu pasti punya kekuatan pompa, tetapi segala instruksi datang daripada kepala kita, dari otak kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pola sedemikian dipakai oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan bagaimana pergerakan jemaat di dalam kehidupannya, apa saja itu dikontrol, dikendalikan oleh Kristus sebagai sang kepala. Jadi itu berarti tangan tidak bisa melakukan tugasnya dia berdasarkan keinginan tangan, atau kaki berjalan berdasarkan kemauannya sendiri. Tidak bisa, kenapa? Karena harus dalam satu komando, satu instruksi, saudara. Dan saudara, Allah memegang kontrol kendali atas hidup kita. Dia mengarahkan kita. Kristus sebagai pemimpin mengarahkan hidup kita melalui apa? Firman. Dia pegang kontrol, dia pegang kendali atas seluruh pergerakan kita. Apa saja yang terjadi dalam hidup kita dia yang kendalikan. Dan yang berikutnya, dia arahkan, dia pimpin hidup kita supaya kita berjalan di dalam jalan yang benar. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya. Kristus adalah firman dan dia berikan firman melalui Roh Kudus kepada kita untuk menuntun jalan hidup kita. Jadi saudara, ini adalah hal yang begitu penting, betapa relasi organis ini antara kita dan Kristus itu tidak boleh diabaikan. Sebagaimana ciptaan pasti binasa tanpa Kristus, begitu juga gereja pasti binasa tanpa Kristus. Tidak bisa relasi ini diabaikan, dibuang, tidak bisa. Di mana ada Kristus bersama dengan umatnya, ada pertumbuhan, ada hidup. Tetapi juga di sisi yang lain, ketika Kristus memberikan hidup, dia kontrol kita. Jadi berarti saudara harus belajar menggumulkan kehendak Allah dalam hidup kita. Tidak bisa kita berjalan menurut kemauan kita sendiri. Walaupun kita adalah makhluk yang bebas, tapi kebebasan kita adalah di dalam koridor kehendak Allah. Sehingga saudara dan saya dalam pergerakan kita, ingat Kristus pegang kontrol, Kristus pimpin dan arahkan hidup kita. Itu sebabnya saudara tidak boleh lepas daripada Kristus. Di luar Kristus kita binasa. Nah, bagaimanakah saudara dan saya bisa menjadi satu kesatuan di dalam relasi organis dengan Kristus sebagai kepala? Ini di dalam Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 5 sampai 8 dikatakan melalui karya internal Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita, memberikan iman yang sejati dan memberikan pertobatan sejati. Dia lahir barukan kita dan mengubahkan kita. Sehingga Roma 8 ayat 35, 38 sampai 39 berkata, tidak ada siapapun atau apapun yang memisahkan kita daripada Kristus. Daripada kasih Kristus. Karena Kristus adalah pribadi yang telah menyelamatkan kita. Dengan demikian saudara, konsep ini membawa jemaat untuk terus bergantung kepada Kristus dan kemudian taat mutlak kepada Kristus. Jadi supremasi Kristus atas gerejanya membawa implikasi yang berbeda tentunya dengan supremasi Kristus atas ciptaannya. Supremasi Kristus atas gereja menuntut adanya iman sejati dari umat Allah, menuntut kebergantungan total umat Allah kepadanya, menuntut ketaatan mutlak umat Allah kepadanya. Itu adalah wujud relasi organis kita dengan Kristus. Kalau saudara tidak berelasi secara organis dengan Kristus, wajar kalau kita tidak taat kepada Allah. Wajar kalau kita itu membenci Tuhan, tidak menyukai kehendak Dia, tidak menyukai firman Dia. Seringkali kalau saya berbicara kepada anak saya, pertanyaan yang selalu saya ungkapkan kepada dia kalau dia itu lawan, saya bilang begini, kenapa kamu suka melawan mama? Kenapa kamu suka tidak taat kepada mama? Pertanyaan saya selalu akan begitu, kalau dia lawan saya atau dia memberontak kepada perintah yang kita sampaikan yang adalah tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kalau sampai di titik itu, dia tidak bisa jawab. Lalu saya tanya, senang kamu kalau mama itu sedih karena kamu tidak taat kepada mama? Senang? Diam saja. Senang tidak? Lalu kemudian dia pikir lagi, tidak senang mama. Lalu kenapa melawan mama? Pertanyaan itu kenapa saya lontarkan? Supaya dia berpikir.
Esensi daripada perintah yang kami sampaikan apakah sesuai firman atau tidak. Yang kedua, pikirkan dengan matang kenapa kamu tidak taat. Kenapa perlakuan, tindakan tidak taat itu otomatis keluar begitu saja dalam diri seorang anak. Lalu setelah itu saya akan bawa dia dan jelaskan kenapa Stefani tidak bisa untuk tidak taat. Pasti harus memberontak kepada orang tua karena Stefani berdosa. Mau supaya tidak berdosa, mau supaya taat kepada orang tua, mau supaya hatimu baru, dia bilang mau mama. Lalu dia minta sama saya, kalau gitu mama berdoalah supaya Stefani punya hati yang putih mama, jangan punya hati yang hitam. Oke, hati yang hitam maksudnya apa nak? Itu mak gelap mak, maksudnya jahat, hati yang jahat. Oke. Lalu hati yang putih apa mak? Itu mak kalau dengan darah yang Kristus punya, hati yang merah itu mak, nanti hatinya Stefani jadi putih. Oh, saya mulai tangkap maksud dia. Maksudnya dengan darah Kristus hati dia akan menjadi putih. Lalu saya bilang, baik, sekarang mama doakan. Saya doakan adalah hal pertama untuk meminta dia, Tuhan selamatkan anak saya. Karena saya tahu bahwa dia tidak mungkin taat di dalam iman jika Kristus tidak mengubahkan dia. Jadi selalu di dalam doa pribadi kami ataupun di dalam doa kami bersama-sama dalam keluarga, kami minta satu hal untuk anak kami. Yaitu Tuhan, selamatkanlah dia. Berikan dia hati yang baru, hati yang putih oleh darah Kristus. Dan ini yang kemudian harusnya kita doakan di dalam kehidupan kita. Jika Kristus memerintah atas hidup kita, jika hidup supranatural itu kita miliki di dalam Kristus, dia kendalikan, dia pimpin, arahkan hidup kita. Tidak bisa tidak, saudara harus diselamatkan oleh pekerjaan Allah. Dan saudara dengan rendah hati memohonkan belas kasih Tuhan. Karena siapa kita tidak bisa menentukan ketetapan Tuhan. Saya bahkan bicara kepada anak saya, Stefani, mama tidak tahu kamu dipilih Tuhan untuk diselamatkan atau tidak. Tapi tugas mama adalah beritakan Injil kepada kamu dan mendoakan kamu untuk diselamatkan. Tapi keputusan ada di tangan Tuhan. Karena itu kita berharap meminta dalam belas kasih Tuhan. Jika boleh engkau diselamatkan. Jadi ini adalah hal-hal yang begitu penting saudara. Kenapa? Karena kesatuan organis adalah hal yang menentukan hidup mati kita. Menentukan keberadaan kita bukan saja di bumi ini tetapi nanti kelak. Apa yang terjadi dalam hidup kita setelah kita mati. Jadi Kristus adalah kepala tubuh bagi jemaatnya adalah hal yang penting sekali untuk saudara dan saya miliki. Karena ini adalah relasi organis yang menentukan kehidupan engkau dan saya terutama di dalam kekekalan. Kedua, mari kita lihat supremasi Kristus atas gerejanya dalam ayat 18b. Di situ dikatakan bahwa Kristus adalah yang sulung, yang pertama, yang lebih utama. Ayat 18b. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kata yang sulung di sini berbeda dengan kata sulung yang dipakai dalam ayat yang ke-15. Ya, kata sulung di sini adalah bahasa Yunaninya arche atau beginning. Ya, jadi ini menunjukkan kepada relasi dengan inkarnasi Kristus. Ya, Kristus adalah yang sulung, permulaan dari segala sesuatu. Tapi ini bukan harus ditafsirkan di dalam konsep fisik ya, sebagaimana yang tadi saya katakan, bukan konsep dia belum ada kemudian menjadi ada. Tetapi ini berbicara bahwa dialah yang awal dan yang akhir, alfa dan omega, permulaan segala sesuatu. Ya. Dan kemudian ketika dia datang ke dalam dunia ini berinkarnasi, Paulus dan juga para rasul menunjukkan bahwa dia bukan baru bereksistensi pada waktu dia berinkarnasi, tetapi sesungguhnya dia sudah memiliki eksistensi sebelum dia berinkarnasi. Ketika dia berinkarnasi, dia adalah Allah yang dapat dilihat. Kristus dalam kemanusiaannya adalah Allah yang dapat dilihat. Pribadi yang secara sempurna menyatakan gambar Allah di dalam dirinya, di mana ia adalah Allah yang berotoritas atas segala sesuatu. Seperti yang tadi kita sudah bicarakan banyak tadi. Nah, ini diulangi kembali kepada jemaat Tuhan. Untuk mengingatkan jemaat Tuhan bahwa dia adalah pribadi anak Allah yang kekal. Yang berkuasa atas alam semesta ini, tetapi juga yang berkuasa atas engkau. Dia bukan saja baru hadir atau bereksistensi pada inkarnasi, tetapi dia sudah ada sebelum inkarnasi, pra-inkarnasi. Nah yang pertama, bahasa Yunaninya itu diterjemahkan di dalam ayat 15 dengan kata sulung. Ya. Di dalam ayat yang ke-18b diterjemahkan dengan yang pertama, firstborn, protokokos ya. Nah kembali ini berbicara
tentang keutamaan Kristus, tetapi lebih spesifik kepada kebangkitan Kristus dari antara orang mati, ya. Kalau tadi dia berbicara mengenai keutamaan Kristus lebih yang sulung di dalam konteks penciptaan, sekarang dia berbicara mengenai yang sulung di mana dia bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, berarti dia mempunyai hak kesulungan atas gerejanya. Dia adalah pemilik atas segala sesuatu, pencipta dari ciptaan yang baru. Saudara, ini adalah sesuatu konsep yang unik yang sebagaimana dikatakan dalam surat Efesus pasal 2 ayat 10, kita adalah ciptaan yang baru. Kalau tadi supremasi Kristus atas ciptaan, seluruh alam semesta ini, sekarang dia memiliki supremasi keutamaan atas ciptaan yang baru, yaitu umat Allah yang telah ditebusnya dan yang kemudian memiliki kelahiran baru oleh pekerjaan internal Roh Kudus. Jadi saudara, ini adalah berbicara mengenai kesulungan, hak kesulungan daripada Yesus Kristus. Dia adalah bangkit dari antara orang mati, tetapi dia juga adalah pencipta dari ciptaan baru, yaitu manusia baru, sehingga kita boleh hidup menyerupai anak Allah. Sebagaimana yang tadi saya katakan, hidup menurut gambar rupa Allah. Nah, kebangkitan Kristus adalah landasan bagi kebangkitan orang percaya dalam kemuliaan. Nah, saudara, Prototokos ini adalah sekali lagi berbicara mengenai secara khusus kebangkitan Kristus. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 20 dan 23. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 dan ayat yang ke-23. Saya bacakan bagi kita. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Lalu ayat yang ke-23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi itu berarti landasan daripada kebangkitan orang-orang percaya adalah kebangkitan Kristus. Jadi istilah yang pertama atau sulung yang diterjemahkan dalam ayat yang ke-15 itu, dalam ayat yang ke-18 lebih utama berbicara kepada privilege yang diberikan kepada umat Allah yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Bahwa sebagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati, engkau pun akan bangkit dari antara orang mati. Kristus memiliki hak atas kita. Kristus menjadi pencipta daripada ciptaan baru. Kita tidak saja dilahirbarukan jiwanya di bumi ini, secara spiritual kita dilahirbarukan, tetapi nanti di akhir zaman tubuh kita pun diubahkan, ditransformasi menjadi tubuh yang baru. Berdasarkan apa? Berdasarkan karya kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Sehingga di dalam ayat yang ke-18, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi sekali lagi keutamaan Kristus ditekankan kepada karya penebusan Kristus, kepada apa yang dikerjakan Kristus bagi tubuhnya, bagi gerejanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia bukan saja menjadi pemimpin, bukan saja menjadi pencipta bagi kita, tetapi dia memberikan karunia hidup dan karunia kebangkitan tubuh yang seharusnya kita sebagai manusia berdosa tidak layak mendapatkannya. Saudara dan saya tahu itu. Manusia yang telah jatuh dalam dosa, tubuh dan jiwa kita telah berdosa dan tidak layak ditebus sebenarnya. Tetapi oleh Kristus kita ditebus. Jiwa kita hari ini dilahirbarukan, dijadikan ciptaan yang baru. Tubuh kita nanti di akhir zaman, bukan sekarang. Sehingga di dalam pekerjaan Kristus inilah maka Kristus disebut sebagai yang lebih utama dari segala sesuatu. Ketiga, kita lihat supremasi Kristus atas gereja itu di dalam karya penebusan Kristus bagi umat pilihan Allah. Kita lihat itu di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita lihat di situ ayat 19, kembali Paulus menegaskan mengenai duinatur Kristus, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Pleroma, kepenuhan, ya saudara ya. Kata ini saudara adalah istilah yang tadi digunakan di dalam filsafat Yunani, bukan dengan konten yang berbeda, tetapi kemudian Paulus menggunakan istilah yang sama untuk kemudian menunjukkan tentang duinatur Kristus. Sekali lagi menegaskan prinsip yang sama, bahwa Kristus dalam inkarnasinya tidak saja membawa kemuliaan gambar Allah, tetapi dia adalah gambar Allah itu, bahwa Kristus adalah sepenuhnya Allah.
Tidak kurang satu apapun. Seluruh sifat karakter Allah, esensi Allah, hakikat Allah semua ada pada diri Kristus ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia. Jadi saudara juga bisa lihat itu di dalam Kolose 2 ayat 9, saya bacakan bagi kita kembali, Paulus tegaskan itu. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, tidak kurang satu apapun. Jadi dwinatur ini kembali ditegaskan untuk kemudian memberitahukan kepada kita. Dwinatur Kristus tidak saja berbicara mengenai keutamaan dia nanti di dalam penciptaan, tetapi juga di dalam hubungan dia dengan gereja. Nah, dwinatur inilah yang memungkinkan dia untuk menjalankan tugas pendamaian. Kita lihat itu misalnya dalam Yesaya 9 ayat 6 menyebut Yesus sebagai Raja Damai. Dan di dalam teks ini kita juga lihat bahwa ayat yang ke-20, oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, ini berbeda dengan pandangan Origenes, ya, bapak gereja, salah satu bapak gereja yang mengatakan bahwa karena kalimat ini berarti ada penebusan bagi para malaikat yang telah jatuh dalam dosa. Tidak, saudara ya. Para malaikat yang telah jatuh dalam dosa tidak mengalami penebusan Kristus. Kalimat ini tidak mengacu sama sekali kepada malaikat yang jatuh. Ya. Jadi pendamaian ini berlangsung melalui dan di dalam daripada darah Yesus Kristus, mempersatukan sorga dan bumi di dalam Kristus. Saudara ingat, Yesus adalah tangga ke sorga. Di dalam dia malaikat naik turun, ya. Jadi itu berarti kesatuan wilayah sorga yang tak kelihatan, bumi yang kelihatan ini terjadi di dalam Yesus Kristus. Hari ini saudara dan saya punya keterbatasan kasat mata memandang sorga. Tapi sorga bisa lihat kita. Allah melihat kita, Allah memandang kita. Malaikat sorgawi melihat, memandang, meneliti apa yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Jadi itu berarti saudara, sorga lihat kita tapi kita tidak lihat sorga. Karena kita materi, dibatasi. Kita tidak bisa menjangkau atau melihat lewat daripada batasan kita. Tapi suatu saat ketika Kristus itu datang, di akhir zaman nanti, sorga dan bumi itu bersatu. Sorga dan bumi itu bersatu. Ini tidak berarti bahwa kita kehilangan natur kita sebagai manusia dan malaikat kehilangan naturnya sebagai natur makhluk sorgawi. Tidak begitu, saudara. Saudara dan saya akan mendapati bahwa kesatuan sorga dan bumi terjalin begitu indah di dalam Yesus Kristus. Allah yang kekal, manusia yang tidak kekal. Allah yang tidak terbatas, manusia yang terbatas. Itu bersatu di dalam Kristus. Bukankah dwinatur Kristus mempertontonkan, menunjukkan hal ini dengan jelas? Seluruh natur manusiawi itu ada penuh dalam diri Kristus. Seluruh natur keilahian ada penuh dalam Kristus. Berarti yang fana, yang limit ini, yang tidak kekal ini bersatu dengan yang kekal. Yang tidak terbatas. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Itu terimplikasi langsung dalam dwinatur dia. Tetapi juga di dalam pemerintahannya atas bumi dan sorga ini. Dan di dalam dia maka terjalinlah hubungan yang damai antara kita dan dengan Allah, antara sorga dan bumi. Malaikat dan juga orang-orang percaya yang kudus sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mengagungkan nama Tuhan. Di dalam Kristus terjadi pendamaian. Tetapi sekali lagi saya tekankan, ini berbeda dengan Origenes yang mengatakan bahwa setan pun diselamatkan Tuhan. Tidak. Alkitab clear bahwa keselamatan diberikan hanya bagi keturunan Abraham. Bagi orang-orang yang memang dipilih Allah untuk diselamatkan. Ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Pendamaian berlangsung bagi umat pilihan Allah. Tetapi pendamaian ini juga meliputi ciptaan yang lain. Ciptaan yang bukan manusia. Kenapa saudara? Karena saudara ingat dalam Kejadian yang ketiga. Ketika Allah membicarakan tentang penghakimannya atas Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa. Bukan saja Adam dan Hawa yang dikutuk oleh Allah, tetapi juga alam semesta ini turut dikutuk oleh Allah karena dosa manusia. Dan di dalam Roma 8 ayat 18 dan sampai dengan ayat yang ke-30 saudara menemukan catatan daripada Rasul Paulus bahwa makhluk-makhluk yang lain menanti-nantikan kapankah umat pilihan Allah itu akan mendapatkan kemuliaan, kelepasan daripada tubuh maut ini, tubuh yang berdosa ini. Makhluk-makhluk lain pun menanti-nantikannya. Artinya ada pembaharuan secara kosmik. Jadi Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Kolose. Dia raja atas alam semesta, dia raja atas gereja. Tetapi ingat baik-baik, karena dia raja atas alam semesta dan atas gereja, maka yang ditebus Kristus
adalah mencakup umat pilihan Allah dan ciptaan yang lain. Penebusan Kristus adalah penebusan yang bersifat kosmik. Penebusan yang tidak dibatasi hanya kepada umat pilihan Allah saja, tetapi kepada ciptaan yang lain juga, kecuali malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa dan yang adalah manusia, bukan pilihan Allah, ya. Manusia yang tidak dipredestinasikan sebagai umat pilihan Allah untuk diselamatkan, tidak diselamatkan oleh Allah, ya. Jadi dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa Kristus punya penebusan adalah penebusan yang bersifat kosmik, ya, kosmik. Karena itu saudara nanti menemukan di dalam Wahyu ada perbincangan mengenai langit dan bumi yang baru, ya. Jadi semuanya itu adalah menunjukkan kepada karya Kristus yang mendamaikan di dalam darahnya sorga dan bumi. Sorga dan bumi. Di sorga terjadi kejatuhan, di bumi juga terjadi kejatuhan, bukan? Maka kedua wilayah ini harus diperbarui oleh Kristus. Tetapi saudara harus perhatikan baik-baik bahwa hanya orang-orang pilihan Allah saja mendapatkan benefit daripada karya penebusan Kristus, ya. Walaupun jangkauan daripada karya penebusan Kristus itu bisa menjangkau siapa saja, tetapi Kristus membatasinya, ya. Efektivitas daripada karya keselamatan Kristus dibatasi. Dengan demikian, saudara jangan main-main kalau saudara diselamatkan. Itu eksklusif, saudara. Eksklusif. Memang pemilihan Allah itu eksklusif. Eksklusif. Sehingga kalau saudara diselamatkan, jangan menganggap remeh keselamatan yang dikerjakan Kristus, karena tidak semua manusia mendapatkannya. Dan karena Kristus adalah Raja Damai, Dia tidak saja datang untuk membawa pendamaian sorga dan bumi bagi umat pilihan Allah dan ciptaan yang lain. Secara kosmik Allah juga menyelamatkan atau memperbaharui bumi yang telah dikutuk oleh Allah ini menjadi langit dan bumi yang baru. Tetapi juga Dia membawa penghukuman yang kekal bagi orang fasik dan malaikat yang telah jatuh. Saudara bisa baca dalam ayat-ayat referensi ini. Jadi orang-orang fasik yang tidak percaya, yang ditentukan Allah untuk binasa, mereka tetap di dalam neraka, ya. Jadi jangan pikir Raja Damai itu berarti mendamaikan termasuk iblis, setan. Anak saya pun pernah tanya, kenapa mama setan tidak diselamatkan? Kalau anak kecil tanya begini, saudara jawab apa? Panjang lebar ya saudara mau jawab. Saya bilang sama anak saya, karena Tuhan menentukan untuk dia tidak diselamatkan. Setelah dia cukup dewasa, saya akan menjelaskan argumentasi teologisnya. Jadi saudara, anak kecil pun dia bisa menganalisa dan memberikan kepada kita pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam untuk secara teologis saudara pertanggungjawabkan. Manfaat penebusan Kristus bagi umat Allah. Di dalam teks kita dikatakan apa? Ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Langsung terjadi perbandingan dua macam kehidupan. Manusia yang lama dan manusia yang baru. Ciptaan lama dan ciptaan yang baru. Bagaimana hidupmu oleh jemaat Kolose? Paulus kasih ingat. Kamu sebelum ditebus oleh Kristus, hati pikiranmu memusuhi Tuhan. Itu nyata dari perbuatanmu yang jahat kepada Tuhan. Dan juga jahat kepada sesamamu. Sekarang di dalam Kristus yang telah memperdamaikan engkau, tinggalkan dosa-dosamu. Hiduplah di dalam kekudusan. Saudara, ini adalah kalimat yang begitu penting. Di dalam Kristus, dalam tubuh jasmaninya, dalam kematiannya, jemaat Kolose dan semua umat pilihan Allah itu diperdamaikan untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ini already and not yet. Sebuah status yang already and not yet. Already karena sekarang saudara percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka otomatis Kristus menjadikan saudara kudus. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi karena ketaatan sempurna Kristus bagi kita. Tetapi juga ini not yet. Kenapa? Karena saudara dan saya masih hidup di dalam tubuh yang berdosa. Sehingga saudara masih bisa jatuh dalam dosa, masih bergumul dengan dosa. Sampai saudara hembuskan nafas terakhir pun saudara masih bisa berdosa. Tetapi ingat, apa yang Yesus kerjakan already dan nanti dia genapi secara sempurna di akhir zaman,
itu tidak pernah digagalkan, dibatalkan oleh kejatuhan kita dalam dosa. Sehebat apapun kejatuhan kita, saudara ingat kalimat ini, already dia kerjakan hari ini bagi saudara, and not yet nanti dalam kesempurnaan yang kekal, apa yang dikerjakan tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah dibatalkan atau digagalkan oleh dosa-dosa kita sekarang. Tetapi sekali lagi ini tidak menyebabkan saudara menjadi antinomian dan kemudian sesuka hatinya berbuat dosa. Tunggu nanti umur 70-an tahun udah mau mati, mau menghembuskan nafas terakhir baru bertobat. Tidak begitu saudara. Kalau bisa bertobat sekarang, bertobat. Ya, sekarang ini waktu Tuhan untuk kita bertobat dari dosa-dosa kita. Jangan tunggu nanti. Siapa yang tahu hembusan terakhir nafas saudara? Baru kaget, ternyata hembusan nafas terakhir kita menyaksikan kita bukan umat Allah. Mengerikan bukan? Maka saudara, hal ini membawa saudara dan saya mengingat cinta kasih Tuhan bagi hidup kita. Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal. Bukan sesuatu yang fana tetapi yang mahal. Yang tidak bisa dibayarkan oleh apapun untuk membuat kita hidup kudus. Membuang segala manusia lama kita dari kekotoran-kekotoran kita. Dan menempatkan kita tak bercacat celah kudus. Saudara, ini adalah sesuatu yang begitu indah yang dikerjakan Kristus bagi kita, sehingga kita seharusnya dengan paham seperti ini membuat jemaat Kolose maupun umat Allah di sepanjang zaman untuk tidak membiarkan dirinya dipengaruhi, dikuasai lagi oleh dosa, tetapi berperang terhadap dosa dan menang atas dosa. Keempat, terakhir, apa tujuan doktrin Kristologi ini diajarkan bagi jemaat? Kenapa Paulus menjelaskan ini kepada jemaat? Ayat yang ke-23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ini adalah kalimat yang penting. Tujuan Kristologi diajarkan kepada jemaat Tuhan Kolose adalah supaya mereka memiliki dasar iman yang kokoh di dalam Kristus. Dan dasar iman yang kokoh dalam Injil yang sejati. Tidak boleh bergeser daripada Injil ini. Tidak boleh bergeser daripada batu karang, yaitu Kristus itu yang menjadi fondasi iman. Saudara, ini mirip seperti perumpamaan yang Yesus berikan. Ada orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Dan ketika badai datang, banjir datang, hancurlah rumah itu. Tetapi ada orang yang berhikmat membangun rumahnya di atas batu karang yang kokoh. Sehingga ketika badai datang, hujan datang, banjir datang, rumahnya itu tetap kokoh. Pertanyaannya, saudara punya iman, dibangun di atas fondasi apa? Di atas pasir? Atau di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus? Ini menjadi fondasi doktrinal kita yang tidak boleh bergeser satupun dari doktrin ini. Saudara harus sungguh-sungguh berpegang sampai kapan? Sampai mati. Dan karena itu saudara, tidak bisa kita kemudian mengandalkan diri kita untuk berpegang teguh terus-menerus. Kenapa? Karena diri kita tidak setia. Yang setia itu Allah, kita ini tidak setia. Maka hiduplah bergantung kepada Allah dan firman-Nya. Dan taatlah kepada Dia. Ini adalah cara untuk membuat saudara dan saya tetap berada di dalam fondasi yang benar. Kalau saudara tidak bergantung kepada Dia, saudara tidak berjuang untuk taat kepada Dia, maka saudara bisa saja digeserkan dengan mudah oleh pengajaran-pengajaran sesat, oleh hal-hal yang menggiurkan di sekeliling kita untuk mengalihkan kita dari fondasi doktrin yang benar. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang begitu penting yang ditanamkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, dan ini juga hal yang penting yang saya tanamkan kepada jemaat Tuhan hari ini, kepada kita sekalian, karena firman kepada jemaat Kolose adalah firman yang sama yang diberitakan kepada kita hari ini. Kiranya anugerah Tuhan membuat kita tetap berpegang teguh kepada Kristologi yang sejati dan tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat yang ada di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Allah yang begitu besar bagi hidup kami. Engkau memperhatikan segala pergumulan iman kami. Engkau tidak membiarkan kami diombang-ambingkan oleh ajaran yang sesat, oleh pengaruh-pengaruh orang fasik di sekeliling kami. Tetapi oleh kasih karunia Allah, Engkau memberikan firman hidup yang menggembalakan jiwa kami, menuntun jiwa kami, mengarahkan hati kami kepada ajaran yang benar, dan mengokohkan iman kami di dalam fondasi iman yang benar.
Kami bersyukur kepadamu untuk firman Allah, dan ajar kami untuk menghormati firman-Mu dan Kristus sang firman hidup yang telah mati bagi kami, menebus dan memberikan pendamaian bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.